Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik. Sudah pada sarapan? Belum. Siapa yang belum? Belum. Kenapa? Ya, belum kayak yang. Aduh, gimana orang tuanya itu? Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mohon ketua kelas memimpin pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah teman-teman dan Pak Guru kita awali dengan doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini sebelum mulai pelajaran. Sebelumnya Pak Guru absen dulu. Nadindra Samsabil, Masuk Pak. Nanda Raditya, Hadir. Alisa Sarah Kamesti, Hadir. Rizky Ramadan. Pacaran. Pacaran? Ya. Waduh, itu termasuk pergaulan bebas itu. Harusnya berangkat sekolah malah pacaran. Pada pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan tentang pergaulan bebas. Ada yang tahu Pak pergaulan bebas itu apa? Yuk, ada yang tahu apa enggak? Kalau ada yang tahu, puncak cuma jari tangan. Saya, Pak. Ya. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntunan, aturan, syarat, dan perasaan malu, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Tadi malam udah belajar dulu ya Mas Arsa? Udah Pak. Oh, ya bagus. Contoh itu. Jadi sebelum Pak Guru ngasih materi, alangkah baiknya dari kalian semua itu belajar dulu di buku paket yang sekolahan sediakan itu. Ya benar apa yang Mbak Sarsa katakan. Pergaulan bebas itu pergaulan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Jadi itu pergaulan bebas sendiri perilaku yang menyimpang dari kegiatan di masyarakat, di sekolah, ataupun di lingkungan kalian hidup gitu. Terus selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama itu pengambilan harta untuk memenuhi hasratnya. Contoh di sini, misalkan di sini kan ada siswa perempuan nih, kalian kan menuju lagi pubertas gitu, jadi kalian itu ingin menunjukkan apa ya kecantikannya di depan teman-teman laki-laki kalian, yaitu jadi kalian itu bisa tampil dandan gitu, pakai bedak yang tebal, lipstick gitu, agar terlihat menarik di depan teman-teman laki-laki kalian. Terus yang kedua, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dan uang. Misalkan di sini Mas Nanda itu kebiasaannya merokok, tetapi suatu ketika Mas Nanda itu tidak mempunyai uang, jadi dia menggunakan segala caranya untuk bisa membeli rokok tersebut, entah itu bisa mencuri atau ngutang gitu, itu bisa. Terus rasa ingin tahu yang besar, di sini yaitu misalkan kalian dilarang sama orang tua kalian, jangan merokok. Nah itu nanti malah dari kalian sendiri itu pengen merasakan, oh apa sih ya rasanya merokok gitu. Terus rasa ingin mencoba dan merasakan. Nah setelah rasa ingin tahu yang besar, seperti tadi penasaran dengan apa itu merokok, pasti kalian ingin mencoba merasakan merokok. Gimana sih rasanya merokok? Pasti kalian ingin mencobanya. Lalu mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional. Jadi ketika kalian sudah terpengaruh nih ke pergaulan bebas, kalian itu akan sering merasa gelisah, terus tidak sabaran, emosional ketika dibilang orang tua atau dibilangin teman, kalian itu emosional gitu. Lalu banyak mengalami tekanan mental dan emosi. Jadi ketika kalian contohnya saja tadi, ketika Mas Nanda tidak bisa membeli rokok, terus dikatain sama teman-temannya, nah bocah zaman sini kok orang rokok. Nah kan mentalnya kena gitu, terus mudah emosi juga.
Lalu selanjutnya ada penyebab pergaulan bebas. Penyebab pergaulan bebas itu yang pertama ada orang tua yang tertinggalkan iptek. Maksudnya di sini itu si anak itu lebih pintar dalam teknologi dibandingkan orang tua, sehingga orang tua itu tidak bisa mengecek kegiatan anaknya tersebut. Terus yang kedua faktor agama dan iman. Nah di sini pentingnya kalian ketika sore itu mengaji gitu. Di sini ada yang sore-sore mengaji atau enggak? Ada. Ngaji semua. Di mana Mas Sarah? Di TPQ Alis Niko. Itu setiap sore atau malam? Sore. Oh sore. Nah itu ketika kalian mempunyai iman yang kuat, insya Allah kalian terhindar dari pergaulan bebas tersebut. Terus yang ketiga ada sikap mental yang tidak sehat. Itu contoh aja ketika di sini itu Mas Nanda buat contoh lagi karena Mas Nanda itu siswa yang rajin sih ya, rajin bolos sih kadang. Itu misalkan diajak, misalkan nih temannya Mas Nanda ada yang dendam sama orang, terus Mas Nandanya itu diajak, ayo pukulin orang itu. Nah itu nanti Mas Nanda bisa terpengaruh dan bisa ikut teman tersebut. Terus yang keempat itu pelampiasan rasa kecewa. Jadi ketika kita sedang merasa kecewa, terus sama aja ke nomor 2 tadi, jika iman kita tidak kuat, maka kita akan terjerumus ke pergaulan bebas tersebut. Terus yang kelima itu kegagalan remaja menyerap norma. Selanjutnya dampak pergaulan bebas. Yang pertama itu ada seks bebas. Jadi di sini itu jika kalian sudah masuk ke pergaulan bebas, maka kalian bisa saja diajak oleh teman kalian atau apa gitu melakukan seks bebas. Di sini jangan sampai ada yang melakukan ini ya. Ya maaf. Ya. Terus yang kedua ketergantungan obat atau narkotika. Nah, di sini nggak ada yang obat atau narkoba kayak gitu kan? Enggak, insya Allah. Jangan insya Allah Mas. Ya. Ya, semoga aja nggak ada yang sampai ketergantungan obat ataupun narkoba ya. Ya. Terus menurunnya tingkat kesehatan. Nah, ketika kalian sudah masuk ke pergaulan bebas, maka kalian itu tubuhnya tidak sehat lagi. Misalkan kalian sering ngobat, minum minuman keras, dan lain-lain itu bisa menurunkan tingkat kesehatan kalian. Jadi saran dari Pak Guru itu kalian jangan sampai masuk ke pergaulan bebas. Terus yang keempat, merenggangnya hubungan keluarga. Nah di sini itu contohnya ketika kalian dibilangin keluarga agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas, tapi kalian sudah masuk ke dalamnya, maka kalian akan gampang emosi lah ketika dibilangin orang tua menentang atau gimana. Itu mengakibatkan hubungan keluarga kalian itu merenggang. Terus yang terakhir itu menurunnya prestasi. Jadi misalkan ketika Mbak Salsa yang tadinya itu ikut pencaksilat, tapi sekarang enggak, itu bisa dipertanyakan apakah Mbak Salsa tersebut sudah masuk ke pergaulan bebas atau gimana gitu. Terus yang terakhir ini ada solusi menyelesaikan pergaulan bebas. Jadi ini itu cara agar kalian terhindar dari pergaulan bebas. Yang satu memperbaiki cara pandang. Yang kedua, menjaga keseimbangan pola hidup. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri. Nah, jujur pada diri sendiri itu yang dimaksud. Kalian itu janganlah kalian berbohong gitu. Terus yang keempat, memperbaiki cara berkomunikasi. Jadi ketika kalian sedang berhadapan dengan seseorang, perbaikilah komunikasi kalian. Jadi bicaralah yang sopan, sapa gitu ketika bertemu dengan orang. Terus yang kelima, berpikir untuk masa depan. Jadi kalian itu tidak berpikir untuk apa yang besok lakukan, tapi apa yang akan kalian lakukan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu apa yang menjadi target dari kalian sendiri gitu. Jadi kalian mempunyai tujuan untuk hidup. Terus yang keenam, menanamkan nilai ketimuran. Yang ketujuh, mengurangi nonton televisi. Nah, ini siapa yang sering nonton sinetron-sinetron di TV? Saya Pak. Nonton apa Mbak? Itu Pak, cinta-cinta. Aduh, cinta-cinta tuh. Kalian itu sudah pubertas. Jadi nanti ketika kalian menonton televisi cinta-cinta tersebut, tolong agak
pilih mana kegiatan yang positif dan mana yang kegiatan negatif gitu. Terus sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Jadi agar kalian tahu seperti ini, Pak Guru menyampaikan materi pergaulan bebas agar kalian tahu dan kalian terhindar dari pergaulan bebas. Yang terakhir itu menegakkan aturan hukum. Nah, di sini Pak Guru berikan kesempatan kalian 1 menit untuk merangkum apa yang Pak Guru jelaskan tadi, dan nanti kalian boleh mencari referensi lain lah dari, misalkan kan ada buku paket itu yang Pak Guru kasih, terus bisa juga kalian cari di internet itu apa pergaulan bebas. Pak Guru kasih waktu 1 menit, nanti kalian membacakan hasil yang kalian ketahui itu untuk dibacakan di depan. Ya, silakan Pak Guru, silakan untuk kalian membaginya. Pak Guru hitung 1 menit ya dari sekarang. Ayo Mas Nanda, jangan tidur. Ya. Ya, saya rasa cukup. Siapa yang mau membacakan kesimpulan di depan? Mas Nanda apa ya? Mas Nanda yang dari tadi tidur. Ya, coba yuk bacakan kesimpulan di depan. Teman-teman yang lain perhatikan ya. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang melewati batas kewajiban dan melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Ciri-ciri pergaulan bebas: penghamburan harta untuk memenuhi hasratnya. 2. Menghalalkan segala cara untuk mendapat harta dan uang. 3. Rasa ingin tahu yang besar. Salah satu penyebab pergaulan bebas: faktor agama dan iman, sikap mental yang tidak sehat, pelampiasan rasa kecewa. Dampak pergaulan bebas: seks bebas, ketergantungan obat narkoba, menurunnya prestasi. Solusi menyelesaikan pergaulan bebas: memperbaiki cara pandang, jujur pada diri sendiri, banyak beraktivitas positif, berpikir untuk masa depan. Ya. Pak. Tepuk tangan untuk Mas Nanda. Ternyata dari tadi tidur itu untuk mikir apa gimana Mas? Ya, mikir. Oh, seperti itu. Ya, Pak Guru rasa cukup materi yang Pak Guru sampaikan. Kesimpulannya tadi itu sudah dibacakan sama Mas Nanda. Jadi kalian cermati pesan dari Pak Guru, yaitu kalian itu jangan sampai terjerumus ke pergaulan bebas, karena kalian itu masih muda dan masa depan kalian itu masih panjang. Jadi raihlah cita-cita kalian agar orang tua kalian bangga dan diri kalian sendiri itu bangga gitu. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas ya pimpin doa. Ya, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Nanda. Nanti dibilangin ya ke Mas Rizky agar jangan lagi pacar-pacaran bolos sekolahan gitu ya. Oke. Ya, terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.